Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mensimulasikan materi mengenai kartu kredit tadi dan present value ya. Nah, jadi di sini saya tuliskan saja ya kalkulator harian dari kartu kredit ya. Oke, yang perlu diingat ini hanya teori saja ya. Jadi dalam prakteknya ini bisa berubah gitu. Kemudian ini juga hanya prosedur secara umum saja ya, bagaimana penggunaan atau perhitungan kartu kredit ya. Karena di lapangan itu kan lebih kompleks ya, gitu, tergantung banknya, kemudian tergantung juga kebijakan atau aturan yang kita gunakan seperti apa. Jadi ini hanya prosedur secara umum saja. Misalkan APR-nya, annual percentage rate-nya ada di 15,99% ya, berdasarkan tadi yang contoh yang kedua. Kemudian saldo terakhir atau limitnya misalkan kita dikasih 500 ya. Maka tadi berlaku dari 7 Maret sampai 6 April ya, 1 bulan. Kita ada di limit harian, maka di sini kita tidak ada pembelian atau ini boleh kita nyatakan sebagai belanja. Ya, saya ubah jadi belanja. Yang ini pembayaran atau ya pokoknya tagihan yang harus dibayarkan ya. Nah, ini T-nya 0 sampai 30 ya. Nah, tadi charge hariannya ini udah ada ya. Berarti 500 dikali yang tadi 15,99 dibagi 365 ya. Nah, maka hariannya udah dapat nih segini. Nah, di hari berikutnya berarti ini ditambahkan ya. Di hari berikutnya coba lihat, ini adalah C7 ini yang 500 ditambah dengan yang tadi ya, yang rate yang 0, ini, tapi dia ditambah dengan belanja dikurangi dengan pembayarannya sesuai dengan ilustrasi di tadi ya di PowerPoint. Oke, karena di sini belum ada belanja, berarti hanya ada rate yang berjalan ya, rate harian. Nah, kemudian di tanggal 10 tadi dia ada belanja ya ke swalayan. Nah, kita lihat nih. Ini kalian tadi tinggal di drag saja ya, sampai ke T30 di drag saja. Nah, di bulan ini dia langsung otomatis, misalkan kalau kita punya belanja nih, kita bayar, kita misalkan belanja, berarti kan dibayar dengan kartu kredit. Ini setiap kita belanja, dia rate-nya naik ya. Dia rate-nya naik, coba lihat yang ini di 0,21 semuanya ya. Hampir 0,22, kemudian di sini langsung 0,24 ya. Kalau misalkan kita nggak belanja nih, kalau kita nggak belanja tuh rate-nya dia masih di ada 0,21 ya, tapi tadi kita belanja sebesar berapa? 57,63 ya, 57,63, ini rate-nya langsung naik ya. Nah, kemudian tadi ya sesuai saja di contohnya di tanggal 15 kita belanja, katanya ini buat bensin ya. Oke. Kemudian ini buat makan-makan. Ya. Ini rate-nya otomatis dia naik ya, karena di perhitungan, maksudnya di perhitungan yang ini rate yang sebelumnya dibawa ya. Kemudian di sini maksudnya di yang sini juga ini yang sebelumnya di bawah juga ya. Jadi ini saling terkait antara yang limit harian dengan charge harian. Ya, ini boleh limit, boleh saldo ya. Nah, kemudian tadi dia misalkan punya lagi pembayaran gitu ya. Kemudian dia di sini belanja lagi. Nah, kita bayar nih, di sini udah ada tagihan misalkan ya. Nah, tagihan nih di hari ke-24 ada tagihan. Oh, ternyata belanjaan kita nih, total belanja ini saya sum aja dari yang atas ya sampai akhir, ternyata total belanja kita 340,67 ya. Nah, padahal di tagihannya pasti nanti ada segini ya, 347 plus bunga ya. Nah, jadi tagihan kita sebetulnya segini, dibayarkan per bulan ke bank atau ini berupa tagihan 349 ya. Nah, kelihatan ya ini ada $9 lebih dari bunga ya. Jadi kita belanjanya 340, tapi yang harus kita bayar 349,3 ya. Nah, kita bayar nih
Ya, di T24 ya udah bayar, tapi kita cuma mampu bayarnya sebagiannya aja deh dari yang 340 ini, kita bayarin 100 ya. Maka tetap aja kita punya sisa tagihan ya atau sisa limitnya segini. Ya. Nah, atau sisa limit ini maksudnya gini. Sisa limit nanti kan limitnya jadi segini ya. Kemudian tadi kan udah dipakai nih 349 ya. Itu udah dipakai, berarti sisanya tinggal segini ya. Nah, sedangkan tadi harusnya sisa tagihan ya. Sisa tagihan ini saya bikinkan formula saja. Sisa tagihan berarti tadi tagihannya segini dikurangi dengan sum dari yang ini ya. Dari pembayaran. Ya, karena bisa jadi nanti berkali-kali kan. Oke. Nah, ada sisa tagihan nih 249. Kalau kita bayar lunas misalkan ya. Di sini saya mau bayar lunas deh. Tadi tadi tagihannya berapa? 349,612 segini ya. Oke. Nah, sisa tagihannya. Oke. Kalau kita bayar lunas, misalkan ya total belanjanya segini. Nah, kemudian yang harus dibayarkan ini segini ya. Nah, udah sisa tagihannya nggak habis kita. Ya, jadi menurut saya kalau misalkan kalian nanti berencana untuk punya kartu kredit, setiap tagihannya datang itu harus dibayar lunas. Ya, dan kita masih punya limit sebetulnya ya, karena setiap belanja itu limit otomatis naik kalau berdasarkan simulasi ini. Ya, gitu. Tapi ya kembali lagi kebijakan banknya seperti apa ya. Nah, jadi menurut saya kalau misalkan kalian nih bayar lunas tagihannya ya. Oke, kalau 349 aja. Oke, ini masih ada ya. 349,5 lah ya. Oke, ya. Nah, misalkan kalian nih bayar tagihannya lunas ya udah. Kita nggak punya tagihan lagi ya paling nanti di bulan berikutnya kita punya limit baru, kemudian tapi kita cukup membayarkan ya tagihan yang di bulan tersebut gitu ya, nggak ngelunasin tagihan di bulan yang sebelumnya. Ya. Oke, begitu ya. Jadi pembayarannya ada dua skema. Yang pertama skema yang dibayar lunas dan yang kedua dibayar sebagian ya. Nah, untuk yang dibayar sebagian hati-hati karena nanti di bulan berikutnya kita akan dapat tagihan yang lebih besar dan bunga yang lebih besar. Oke. Gitu. Nah, kemudian tadi charge bulanannya berapa sih? Ya, kan ini bunganya terus jalan ya harian. Nah, maka charge bulanan ini saya peroleh dari ini ya. Charge harian kita tambah-tambahkan aja. Maka dalam dolar ini kita akan punya ternyata charge hariannya atau charge bulanannya 8,78 ya, 8 dolar kenaikannya. Oke. Oke, seperti itu ya simulasi untuk kartu kredit. Sedangkan untuk present value ini saya bagi untuk yang teratur dan yang tidak teratur. Tadi yang teratur kita mengikuti contoh saja, margin rate-nya 5%, pembayarannya 400 ya, kemudian PV-nya kita pengen 5.000 nih. Ya, kita pengen 5.000. Jadi misalkan targetnya ini 5.000, ini saya tarik mundur ya. Saya tarik mundur, jadi kita cukup punya misalkan ini. Kemudian yang formula ini ya. B8 itu yang ini 5.000 ya, ditambah dengan tadi rate-nya dikali dengan B8 dikurangi tadi kan kita mau misalkan 400 ya setornya. Nah, maka di tahun ke-10 kita cukup nih kalau tahunnya misalkan kita mau ngambilnya di tahun ke-10 kita cukup punya uang 113 maaf ya, 316. Nah, ini yang kelebihannya untuk mencapai 5.000 ini kan berarti harus ada 1.886 ini dari rate yang 5% ini. Ya, jadi sebetulnya uang kita yang setor ke bank mah segini ya, tapi kita tetap bisa punya uang 5.000. Oke.
Nah, ini untuk yang masih PV teratur tadi ya. Jadi kita mau ngambil nih 400 ya. Nah, awalnya kita nabung 400 nih. Kalau yang ini saya tariknya misalkan karena tadi diambil setiap bulan 400 ya. Oke, kelihatan ya. Ini dikurangi 400, maka di tahun ke-10 berapa nih supaya habis? Supaya habis uangnya ya, tapi kita nariknya rutin 400. Nah, yang kita butuhkan sebetulnya 4.000 kan? 400 dikali 10, berarti 4.000. Padahal yang kita store ke bank adalah sebesar 30 ribuan ya. 3.088,7 kali 10 ya. 3 ribuan. Nah, kelebihannya ya atau untuk mencapai 4.000 tadi dari 3.000 berarti kan ada selisih nih 911 ya. Nah, ini di cover dari yang tadi yang rate 5% ini. Ya, paham ya? Sehingga di tahun ke-10 ini bisa habis tabungannya, bisa terambil semua dengan penarikan yang rutin setiap tahunnya 400. Oke. Nah, kalau yang tidak teratur, ini rate-nya 3%, kemudian present value-nya misalkan gini ya. Kita dari yang contoh tadi, misalkan kita punya uangnya 711 ya. Jadi kalau yang present value ini kita tentukan dulu ya. Jadi dihitung dulu secara manual, secara analisis baru kesiniin gitu ya, ditarik ke simulasi. Nah, misalkan saldo kita tuh segini ya. Kemudian di tahun pertama ini mau diambil 100, di tahun kedua mau diambil 200, di tahun kelima mau diambil 500. Yang kita butuhin berapa sih sebetulnya? 800 kan? Tapi kita store ke bank sebetulnya cuma 700, maka yang selisihnya untuk mencapai 800 tadi ada sekitar 88,58, itu di cover dari margin trade ini ya, margin trade yang 3%, sehingga dengan uang yang kita punya 711, kita bisa mengambil nih 100, 200, 500 ya, dan tabungan kita bisa habis nantinya. Oke, jadi present value itu gunanya seperti itu ya. Jadi kita ingin misalkan ditargetkan mau berapa nih uangnya gitu ya. Nah, kita nggak usah, misalkan mau nargetin 5.000, kita nggak usah punya uang 5.000 ya. Pasti uangnya kurang dari 5.000 yang kita store ke bank ya. Nanti biarkanlah dia tumbuh berkembang gitu uangnya ya, melalui margin rate yang bank berikan. Oke. Nah, segitu saja simulasinya. Mudah-mudahan memberikan pemahaman ya untuk yang menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.